taban sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah. Maka dalam konteks Unindo kita telah menanam panggilan kita. Allah pasti memberi pertumbuhan dengan yang Allah mau. Terus siapa yang menyiram? Dan kami memandang OGF ini waktu mendengarkan bacaan Injil dan referen Mazmur, saya lalu teringat ternyata memang Bapak Ketua ini full nyimak selama kita OGF, karena langsung melahirkan seorang pribadi yang spiritual dan profesional. Spiritualnya begini. Selamat pagi semua. Salve. Waktu tadi malam Bapak Ketua kita ini meminta dalam tanda kutip memerintahkan saya selaku salah satu pengurus OGF untuk menyampaikan satu dua hal terkait OGF sebelum beliau nanti menyampaikan sapaan kasih untuk menutupi acara kita. Waktu mendengarkan bacaan Injil dan referen Mazmur, saya lalu teringat ternyata memang Bapak Ketua ini full nyimak selama kita OGF, karena langsung melahirkan seorang pribadi yang spiritual dan profesional. Spiritualnya begini, sepertinya tadi malam Kakak Maksi ini sudah baca kitab suci hari ini sebelum ikut misa. Karena saya menemukan bahwa sebelum beliau akan menyampaikan sesuatu untuk kita sebagai kado sebelum kita pulang dari sini, kan ada referen Mazmur. Kisahkanlah karya-karya ajaib Allah bagi dunia. Dan mungkin dengan ini beliau meminta untuk saya perlu mengisahkan kisah-kisah ajaib Allah melalui kegiatan OGF Unio yang mungkin bisa juga menginspirasi kita, selain telah menggugah kita untuk menemukan dan merasakan pentingnya OGF bagi Unio, juga bisa kita wartakan sebagai sebuah kesaksian dan pewartaan, karena dalam kenyataan susah juga cari orang yang ikut OGF ini kalau kita kembali ke Unio di keuskupan masing-masing. Karena itu mungkin karena mereka belum mengalami, makanya mereka belum merasakan apa arti OGF untuk seorang imam Unio. Yang kedua, Injil mengatakan begini kan, kalau kamu mau tinggal dalam kasihku, ikutilah perintahku. Maka supaya saya tinggal dalam kasihnya Bapak Ketua, saya ikut perintahnya. Hari ini saya menyampaikan dulu apa yang beliau harapkan, supaya saya juga tinggal dalam kasihnya, dan sukacita kita menjadi penuh. Oke, para Romo yang terkasih, saya sendiri sudah mengikuti Munas sejak Munas Unio yang ke-12 di Palembang. Setelah itu juga sempat mengikuti Munas secara online karena COVID. Lalu terakhir mengikuti Munas yang ke-14 di Mataloko. Dari Munas yang saya ikuti, dulu kan kita bicara imam berbau domba waktu di Palembang. Kemudian waktu COVID itu tentang migran dan perantau yang disambungkan di Mataloko. Dan di Mataloko kita menemukan sebuah jati diri Unio yang kita anggap sebagai kekuatan untuk membuat Unio ini tetap terpelihara dan terjaga, bahkan hidup. Yaitu harapan untuk perlunya priest helping priest yang perlu kita rapat dengan kegiatan OGF. Maka waktu itu Bapak Uskup Hilarion Datus mengangkat kembali pernyataan yang disampaikan oleh Monsinyur Piturang almarhum yang waktu khotbah di Kupang, dia sampaikan juga gagasan priest helping priest itu. Dan kemudian para uskup sepakat untuk Unio harus menjadikan OGF itu sebagai menu utama dalam memelihara persaudaraan. Maka ketika kita rapat bersama para uskup pembina untuk pertama kali setelah kita diangkat menjadi pengurus di rumah Unio di Jalan Keramat 7, pembina kan Monsinyur Agus, Monsinyur Ruby, Monsinyur Sipri, dan Monsinyur Datus. Mereka sepakat untuk kembali menekankan OGF wajib dan perlu terus dilakukan, dan itu menjadi kekuatan utama untuk imam-imam Unio itu memelihara persaudaraan supaya terjadi priest helping priest dan bukan priest versus priest seperti yang kita sharingkan kemarin. Dan itulah kenapa kemudian kita mulai dengan gerakan OGF ini menjadi sebuah rutinitas mulai dari tingkat nasional dan
tingkat regio. Dan sejauh ini, tingkat nasional sudah melakukan selama 2 kali, tahun kemarin itu di Jogja, Santikara, dengan menghadirkan Romo Erwin. Romo Erwin itu kalau istilahnya di Keuskupan Agung Semarang itu bengkel untuk para imam yang perlu ditune up dan direparasi bisa ke Romo Erwin. Kira-kira begitu ya Romo Herman ya waktu itu. Karena kita mengambil tema membangun persaudaraan yang imamiah, di mana kita membangun persaudaraan itu tetap berdasar pada apa yang alamiah di dalam diri kita, tidak buat-buat begitu. Atau yang dalam bahasanya Romo narasumber kemarin itu be yourself. Jadi seperti diri kita sendiri. Apapun kata dan penilaian orang, biarkan kita menjadikan imam itu seperti diri kita sendiri daripada dibuat-buat. Kemudian kita perlu membangun persaudaraan karena menganggap semua imam itu sebagai saudara. Yang bahasa kemarin itu sahabat. Kita ini satu keluarga besar. Dan sejauh ini kita Unio itu sudah berjumlah sekitar 2.762 ya Kakak Ketua ya. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Dan syukur sekali bahwa ketika Paus datang, Unio diberikan tempat istimewa untuk memberikan 1-2 kata yang waktu itu dibawakan sendiri oleh KM Maksi. Ini sesuatu yang perlu kita respon, karena dengan itu Unio mendapat tempat yang istimewa di gereja universal. Dan setelah kita masuk di kepengurusan, baru kita tahu Unio juga mendapat tempat di KWI. Setiap kali mereka rapat tahunan, Unio ternyata selalu diundang untuk menghadiri, sehingga Romo Maksi dengan salah satu pengurus selalu akan hadir dalam pertemuan para uskup di KWI, sehingga jeritan hati yang sempat muncul mungkin menjadi aspirasi dan inspirasi untuk Romo Max. Mereka bisa berbicara juga dari hati ke hati ketika menghadiri pertemuan dengan para Bapak Uskup. Biasanya kami di pengurus setelah rapat di KWI selesai, kita lanjut dengan rapat bersama pengurus Unindo di rumah Unindo, supaya selalu update dan upgrade tentang informasi Unindo dan bagaimana Bapak Uskup tetap menganggap kita sebagai anak-anak mereka di keuskupan masing-masing. Kemudian untuk taraf nasional, ini yang kedua, dengan tema yang kita sudah tahu, profesional dan spiritualitas imam, dan yang ditargetkan itu para Romo yang berusia 10-25 tahun ke atas. Karena memang kan sudah profesional dan juga mungkin belum tentu spiritual maksudnya. Bukan belum tentu, karena kita kadang lupa karena saking sibuknya dengan profesi kita, kadang kita lupa hidup rohani. Itu maksudnya. Sedangkan yang dulu itu 0-10 tahun karena mereka lebih pada ada banyak keluhan bahwa susah sekali sinkron antara pastor paroki dan pastor rekan. Maka yang diundang tuh yang masih junior-junior. Sedangkan ini para senior, kalau yang sudah level di atas 25 tahun itu, istilah Romo siapa tadi malam dari Maluku itu ya, senior besar. Seperti Kakak Maksi, mereka ini senior besar. Istilah yang lebih besar dari guru besar. Saya bilang kalau jadi guru besar itu karena punya banyak ilmu. Tapi kalau jadi senior besar itu karena punya banyak junior yang hebat. Jadi kalau Kakak Maksi sebagai kakak ketua itu senior besar, itu memang sudah lebih besar dari guru besar. Walaupun aslinya beliau itu dosen dan guru besar juga. Sehingga pada kesempatan ini sebenarnya kami ingin menyampaikan seperti Ardas Unio itu apa dan mengapa, serta untuk apa kita buat OGF ini dan bagaimana caranya. Nah, kemudian di sela-sela OGF nasional juga kita selalu ikut dalam OGF Regio, dan kita sudah membijaksanai setiap kegiatan OGF Unio, pengurus Unio paling tidak ada yang hadir untuk merepresentasi kehadiran imam Unio se-Indonesia. Terakhir itu saya diutus oleh Bapak Ketua untuk hadir di OGF Regio Sumatera. Mereka itu waktu itu juga umur 10-25 tahun dan yang hadir itu 80 orang. Waktu itu saya datang mewakili Romo Ketua. Biasanya kita support untuk kegiatan Regio itu 25 juta dari Unindo. Saya bilang saya datang bukan kejar untuk 25 juta ini, tapi representasi dari keberadaan bahwa ketika pengurus Unindo hadir, itu artinya seluruh imam di Indonesia hadir dalam OGF teman-teman di Regio Sumatera. Begitu juga ketika saya hadir di OGF Regio MAM, Maluku, Ambon, Manado. Juga waktu di Kupang, kita juga sama-sama hadir. Dan dari OGF Regio yang dibuat,
akhirnya mengerucut pada kesadaran seperti yang kita anjurkan kemarin. Setelah kita mengikuti, ternyata baru kita tahu OGF itu penting untuk kita, untuk memelihara imamat kita. Jadi nama saja OGF, ongoing formation. On, menyala terus. Going, berjalan terus. Artinya pembentukan yang terus menyala dan berjalan. Kalau sudah off, wah, berarti mati. Jadi kalau off, mati. Kita itu ongoing, bukan off-going formation. Karena kalau off-going formation, kita belum bangkit juga. Padahal Yesus sudah bangkit. Jadi kita ini on terus gitu. Tahu saja namanya. Kayak Billy Gandhi mengerti betul. Sama kayak Ardio Bot itu kalau sudah bicara on terus Bapak. Itu berarti bangkit dan bergerak serta menyala terus. Itulah going formation kita. Sehingga OGF itu penting untuk terus dilaksanakan, apalagi kalau menjangkau hampir 3.000 imam itu kan, wah, mestinya OGF beberapa kali dibuat. Nah, kemudian ini yang mau kita sampaikan. Kenapa memang perlu ada OGF dan Unindo itu perlu solid ke dalam supaya kita solidar keluar. Sebenarnya ada namanya Pancasila Unio. Nanti di pedoman Unio kalau masih mau cari tahu, cek di web Unindo, Unio Indonesia, itu ada 5 sila. Unio, kenapa kita buat kegiatan seperti ini. Jadi saya bacakan saja Pancasila Unindo itu. Tujuannya supaya kita itu selalu memiliki pedoman bersama dalam perjalanan bersama. Dan untuk menjaga dan memelihara persaudaraan. Maka Pancasila Unindo itu satu, memiliki pegangan bersama dalam menanggapi rahmat panggilan dalam konteks Indonesia. Dua, melalui Unio, para imam yang menjadi anggotanya diharapkan dapat saling membantu sebagai saudara. Ketiga, memupuk kesucian dalam pelayanan profesional dan spiritual dan profesional kemarin. Yang keempat, menyuburkan hidup dalam pembinaan terus-menerus yang dimaksudkan dengan ongoing formation dan off-going formation tadi. Lalu yang kelima, membina persatuan dalam wadah Unio menuju terwujudnya kerajaan Allah dalam dunia. Bandingkan kitab hukum kanonik Kanon 278. Jadi ini dasar, sila kelima. Artinya, membina wadah persatuan Unio ini, itu yang membuat kita perlu selalu bertemu. Kemarin kita ngobrol dengan teman dari Papua dan Ambon, dia bilang, kalau tinggal di Indonesia kita punya prinsip NKRI harga mati, maka sebagai Unio, kita juga punya prinsip Unindo itu harga mati. Karena hanya Unindo yang bisa mempersatukan semua imam Unio dari Sabang sampai Merauke. Coba lihat kan kita ketemu semua teman dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa saling berkenalan, saling berbagi pengalaman, dan itu yang membuat kita tetap semangat dan bangga dengan imamat kita yang menjadi kekayaan untuk kita dan kekayaan untuk gereja. Kemarin waktu kita hari studi di Denpasar juga, ditanya Romo Made dan Romo Yonce, pas ada Bapak Uskup, kembali saya menginformasikan pentingnya para Romo itu ikut OGF, karena itu sarana untuk membina persaudaraan, menyuburkan dan menyegarkan kembali panggilan, karena kita bertemu dengan banyak teman dari setiap penjuru dengan pengalaman yang beraneka ragam untuk membuat kita merasa bangga. Untung saya jadi imam, kalau tidak belum tentu saya jadi begini. Itu maksudnya. Sehingga pada kesempatan ini sebelum kita mendengarkan sapaan kasih dari Bapak Ketua, kami mau menegaskan bahwa Unindo itu cuma pemersatu, tidak punya hak dan wewenang, karena kita akan kembali ke Bapak Uskup kita masing-masing. Jadi kita itu mempersatukan kita saja untuk memelihara persaudaraan sehingga harapan priest, helping priest itu tetap nyata dan terwujud. Akhirnya kita ini kan rekan kerja Allah dan ada kata-kata menarik dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus itu yang mungkin baik untuk kita maknai. Yaitu ketika Paulus bilang begini, sebagai manusia rohani, kita itu bukan manusia manusiawi lagi. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah. Maka dalam konteks Unindo kita telah menanam panggilan kita. Allah pasti memberi pertumbuhan dengan yang Allah mau.
terus siapa yang menyiram? Dan kami memandang OGF ini seperti sebuah shower gitu. Tempat di mana kita disiram untuk imamat kita tetap bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan sebuah harapan bahwa dengan OGF kita terus merasa sehati sejiwa seperti yang disampaikan oleh Romo Wahyu. Merasa sehati sejiwa dan seberanggungan sebagai imam dalam paguyuban Unio. Dan tentu kalau punya hati yang sehati dan sejiwa, butuh keterbukaan hati seperti yang disampaikan oleh Romo Kristanto. Kalau kita terbuka hati, maka kreativitas akan selalu mengalir dan terpancar. Sehingga semoga kita tetap terbuka hati dan semoga kita menjaga kesatuan hati kita juga dengan para Romo yang tidak sempat hadir dalam OGF, tapi mungkin cerita dan pengalaman selama OGF ini bisa menjadi bekal berharga untuk kita bagikan kepada teman-teman Romo supaya ke depan ketika ada OGF lagi, terlepas dari kami atau tidak menjadi pengurus lagi, ya itu kan Allah yang memberi pertumbuhan loh. Semoga makin banyak imam yang merasa bahwa Unindo adalah media terbaik untuk kita tetap sehati dan sejiwa dimanapun tempat kita diutus dan dipanggil. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ketua untuk menyampaikan 1-2 hal sebagai bekal sebelum kita kembali ke tempat tugas dan sebelum kita berjalan bersama ke alun-alun hari ini. Kepada Kakak Romo Maksi, kami berikan. Salve, selamat pagi semua para Romo. Yang pertama, kami pengurus Unio Indonesia menyampaikan terima kasih berlimpah kepada para Romo yang telah dengan rela hati dan dengan gembira hadir berpartisipasi memaknai program ongoing formation Unio Indonesia sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan statuta Unio Indonesia yang telah dirintis oleh para pendiri sejak 42 tahun yang lalu. Kami juga pada kesempatan ini mau menitipkan pesan kepada para Romo, sekiranya menyampaikan salam persaudaraan Unio Indonesia kepada para uskup dan para pengurus Unio di keuskupan masing-masing yang telah mengutus dan mempercayakan para Romo berpartisipasi dalam program OGF nasional ini. Dan dari hati kami yang terdalam, sebenarnya kami mau menyampaikan bahwa kalau kita berkunjung ke Roma, rekan imam sekalian, seluruh general dari berbagai kongregasi berada di kota Roma. Yang mengelilingi Basilik Santo Petrus, pemimpin Gereja Katolik Universal. Kalau kita membaca dari berbagai referensi, semua kongregasi yang memiliki general di Roma itu memiliki keanggotaan seluruh dunia itu tidak lebih dari 5.000 orang. Tetapi kalau kita membaca data semua keuskupan dan imam diosesan seluruh dunia, kalau kita itu bersatu, para Romo bisa bayangkan, kita tidak hanya 5.000, 6.000, kita puluhan ribu imam diosesan di seluruh dunia. Itulah sebabnya Filipina mengirim 900 imam diosesan berkarya sebagai misionaris di Amerika dan di seluruh Pasifik. Dan ini sebagai bahan refleksi. Dan karena itu kalau saya membaca buku Unio ini, sejarah pertumbuhannya sampai hari ini, dari hati yang terdalam, saya mengajak kita semua untuk bersyukur dan berbangga bahwa untung kita ini adalah imam diosesan dan menjadi bagian dari Unio Indonesia. Kalau tidak, kita tidak akan terlibat dalam banyak hal.
gerakan kita terbatas hanya di sekitar keuskupan. Untung-untungan kita bertemu dengan Bapak Uskup yang care dan memahami imam diocesan. Kalau tidak seperti yang telah kita dengar dalam sharing-sharing kemarin. Nah, karena itu dalam semangat persaudaraan sebenarnya saya senantiasa mau belajar dari Paus Fransiskus. Paus Fransiskus di dalam perjumpaan dengan siapa saja, ia sungguh menghadirkan apa yang kita pelajari sejak beberapa hari ini, yaitu spiritualitas sebagai imam dan juga profesionalitas dihadirkan. Kami berharap bahwa dengan kegiatan-kegiatan OGF yang Pak Romo alami ini menjadi inspirasi dan juga menjadi cerita menarik yang kita akan sampaikan kepada para pengurus Unio di keuskupan masing-masing dan juga kepada rekan-rekan imam di keuskupan masing-masing. Sejak kepengurusan kami tahun 2023 menuju 2026, semua gerakan OGF dilaksanakan. Di Kupang, misalnya, OGF pertemuan baik dilakukan tingkat kevikepan maupun di tingkat keuskupan. Dan Bapak Uskup hadir bersama para imam. Kita rekoleksi dan Bapak Uskup juga hadir, mendengarkan dan juga berkreasi bersama para imamnya. Dan gerakan OGF ini tampaknya berkat media yang kita miliki ini akhirnya saling memotivasi untuk melakukannya. Kita lihat baik di Papua, baik di Makassar, baik di Sumatera, baik di Jawa, dan baik di Nusa Tenggara, OGF ini dilakukan baik di tingkat keuskupan maupun di tingkat regio. Akumulasi dari semuanya itu, kita berharap bahwa tahun depan Musyawarah Nasional Unio Indonesia yang ke-15 di Medan, kita semua diundang untuk datang ke sana. Baik secara kuota maupun kalau ada yang mau mendaftar hadir, welcome. Kita berusaha. Kenapa? Kita ingin memberikan support untuk rekan-rekan di Sumatera umumnya dan khususnya Keuskupan Agung Medan bahwa inilah imam diocesan. Sekarang kita sedang mendorong untuk regio Kalimantan. Dan kemarin Pastor Alex mengatakan bahwa di akhir tahun ini akan diadakan Unio untuk regio Kalimantan. Kenapa? Kalimantan dengan topografi keuskupan yang jarak tempuh juga lumayan seperti di Papua. Kita berharap bahwa di sana akan muncul kegiatan-kegiatan OGF. Nah, alasan pelaksanaan kegiatan OGF adalah untuk keberlanjutan Unio Indonesia ke depan. Karena dari kegiatan OGF perjumpaan-perjumpaan seperti ini, para imam yang terkasih, kita juga mulai melihat, ini loh, kader-kader para imam muda kita maupun medior ataupun senior yang akan kita dorong untuk menjadi kepengurusan Unio Nasional. Jadi OGF ini juga menjadi momentum perjumpaan, tetapi juga kita melihat, oh ini kader-kader kita dari keuskupan, dari regio, yang kita akan dorong untuk menjadi pengurus nasional. Mengapa pengurus nasional itu penting? Karena kalau teman-teman imam diocesan dari keuskupan masing-masing bisa ada duduk di pengurusan nasional, mereka hadir untuk melayani, tetapi juga membawa sejumlah jaringan yang akan dibawa kembali ke keuskupan masing-masing. Dan karena itu pada kesempatan ini saya sebenarnya mendorong bahwa teman-teman imam muda yang terlibat di sini maupun di Jogja dan di regio masing-masing itu silakan mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam kepengurusan Unio Nasional. Selanjutnya pada kesempatan ini kami memohon maaf kepada para romo sekalian apabila dalam perjumpaan beberapa hari ini ada kata, ada sikap yang salah. Tetapi kami percaya
bahwa perjumpaan kita ini selalu berdampak baik untuk pribadi masing-masing maupun untuk unio keuskupan. Kalau saya melihat dan memandang senior Romo Alex Ate, itu saya bersyukur bisa berjumpa dan mengenal lebih dekat pada perjumpaan OGF ini. Saya membayangkan personalitas dan karakter dari Om Ben, Pak Ben yang kita nonton tadi malam itu ada di Romo Alex. Terima kasih Romo Alex. Lalu kita juga melihat karakter dari pemain-pemain yang muda itu ada di Romo Luki dan kawan-kawan muda yang luar biasa. Nah, dan akhirnya para imam sekalian, kami menitipkan sekali lagi salam kasih kami kepada para uskup dan rekan-rekan pengurus unio keuskupan masing-masing. Milen Kundera mengatakan, tertawa lepas bebas adalah doa yang paling agung. Kalau setelah mengikuti OGF ini dan tidak bisa tertawa dan senyum, berarti kita perlu merefleksikan kembali cara-cara kita berdoa. Yang pertama. Yang terakhir, Yesus mengatakan, "Sequereme, mari ikutlah aku." Dan pada kesempatan ini, bersama para Dewan Pembina Unio Indonesia dan para pengurus Unio Indonesia, kami juga mengatakan, "Sequereme, mari ikutilah kami di dalam memperkuat Unio Indonesia." Teman-teman sekalian bisa pesan buku Unio Indonesia di obor, ataupun kalau datang dan menginap di rumah pastoral Unio Indonesia, silakan mendapatkan buku ini secara gratis. Hanya dengan membaca buku ini, kita bisa meninggalkan nilai, makna, dan pesan apa artinya menjadi bagian dari Unio Indonesia. Terima kasih atas perhatian. Selamat mengalami sukacita persaudaraan dalam rekreasi sepanjang hari ini. Jadi mulai dari pagi ini sampai dengan makan malam, itulah momentum untuk berekreasi. Seperti tadi malam kita menyaksikan film itu. Kenapa Tuan Ben itu terus bergembira dari waktu ke waktu dan tampil secara profesional? Karena dia memiliki spiritualitas dan kegembiraan dari dalam. Semoga kegembiraan yang terpancar dalam hati kita masing-masing mampu menarik dan mempengaruhi banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati. Salam Unindo. Unindo, jaya, jaya, jaya. Region Nusra, jaya, jaya, jaya. Region Nusra, jaya, jaya, jaya. Unio Regio Papua. Adil Katalino, Maju Rabin Kasaruga, Basengat Kadimata. Harus. Regio Kalimantan. Oh iya. Unio Regio Kalimantan, Adil Katalino, Maju Rabin Kasaruga, Basengat Kadimata. Harus. Tiga. Unio Regio Makassar, Manado dan Ambon. Mantap. Oke. Unio Regio Jawa. Unio Sumatera. Pabun. Menjual. Yahoo. Unio Indonesia siap sukseskan gereja
Yes, yes.